Ya, Itu betul. menurut kamu gimana? Untuk menyikapi itu, apakah salah kalau seorang Protestan itu memakai versi apa namanya Septuaginta atau gimana? Saya Protestan, saya pakai Septuaginta. Kan permasalahan Protestan lah apalah itu hanya tentang mengikuti pikiran siapa. Kan gitu. Gue Protestan ya, dari lahir gue Protestan. Gue mau tanya, beberapa waktu lalu gue tuh belajar mengenai sumber terjemahan Alkitab Perjanjian Lama gitu loh. Dan gue baru tahu ternyata ada dua varian yang dipakai di kalangan gereja, terutama Katolik dan Protestan. Dan kalau Katolik Roma itu menggunakan Septuaginta ya, itu ya, yang memuat apa namanya? Katolik Roma menggunakan Vulgata. Oh, Vulgata. Maksudnya kan itu ada dua varian, yang satunya apa namanya Septuaginta, yang satunya Masoret ya. Oh ya. Gitu ya. Yap. Gini, apa pandangan kamu sebagai seorang yang mungkin udah lama lah di dunia apologetika Kristen? Dalam pandangan kamu itu apa yang bisa, apa ya? Kira-kira versi mana lah yang lebih baik itu menurut Ya pasti El? Septuaginta. Masorah itu kan Kodeks Aleppo dan Leningrad. Itu kan buatan orang Yahudi, itu di abad ke-9 10. Iya benar. Jadi ya memang harus Septuaginta. Septuaginta itu sudah selesai di zamannya Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus pakai di sinagoga. Jadi mana yang kamu terima ya Septuaginta. Makanya Alkitab yang saya pakai adalah Alkitab yang dari Septuaginta, yang ada di Utrokanonikanya. Meskipun saya bukan Katolik ya. Gitu. Oke. Soalnya kan kalau di kalangan Protestan kita gitu kan, itu kan pakainya yang Masora ya. Iya, pakai Masoret, betul. Karena mengikuti urutan tanahnya orang Yahudi. Ya. Nah, Tapi tanahnya Yahudi itu nggak ada di Utrokanonikanya. Makanya Protestan mengikuti itu. Tapi dalam pandangan gue tuh setelah gue lihat secara detail penulisan kata-kata yang dipakai di Masora, maksudnya terjemahan gitu ya dari kata-kata Masoret dengan Septuaginta, itu Septuaginta emang lebih apa ya, lebih jujur gitu loh. Kalau gue lihat gaya bahasa dari terjemahannya aja udah kayaknya ada perbedaan yang mencolok banget gitu. Ya, betul. Itu menurut kamu gimana? Untuk menyikapi itu, apakah salah kalau seorang Protestan itu memakai versi apa namanya Septuaginta atau gimana? Saya Protestan, saya pakai Septuaginta. Kan permasalahan Protestan lah apalah itu hanya tentang mengikuti pikiran siapa. Kan gitu. Iya benar juga. Sudah. Mau pakai apa kayak terserah, mau pakai apapun. Yang penting kamu beriman kepada dia di dalam pengertian yang benar. Apakah orang yang pakai Masorah dengan orang yang pakai Septuaginta itu mengakui Yesus yang beda? Enggak juga, enggak mungkin lah. Itu nggak perlu dipermasalahkan. Tapi memang ada hal-hal yang mendetail yang memang naskah Masorah itu nggak bisa jawab. Itu hanya bisa dijawab oleh Septuagint. Karena memang Septuagint lebih sahih. Itu untuk mereka yang belajar lebih dalam mengenai kanon Perjanjian Lama misalnya, gitu. Ya, dan tentu pengajaran-pengajaran yang dilahirkan dari klaim itu kan beda-beda juga. Yang sama-sama pakai Septuaginta pun punya dogmanya juga masih beda. Lalu mana yang kamu harus pergi berpihak? Kamu kan bingung juga kan? Iya benar juga sih. Nah, itulah dinamika gereja itu. Makanya saya selalu bilang nggak perlu perbedaan gereja itu menjadi alasan kamu buat bermusuhan. Itu nggak perlu. Perbedaan bendera gereja, perbedaan pengajaran hal-hal kecil di gereja itu jadi alasan untuk berantem. Yang pakai Septuaginta sama-sama pakai Septuaginta aja masih berbeda dogma. Beda doktrin lah. Jangan dogma. Iya. Itu masih beda. Lalu mana yang harus kita percaya? Tapi sama-sama tua kok.
Kalau kita misalnya bicara Ortodoks dan Katolik ya, mereka sama-sama pakai Septuaginta. Tapi punya perbedaan nggak? Banyak sekali perbedaannya. Lalu mana yang harus kita pihak? Kalau dikatakan ya ambil yang tertua, Ortodoks dan Katolik itu sama-sama tua. Makanya saya selalu katakan, tidak perlu mempermasalahkan perbedaan gereja itu, tidak perlu. Makanya saya sebagai seorang Protestan, meskipun saya terlahir di Protestan, besar di Protestan, digedein di Protestan, ya saya tidak menutup mata kepada gereja Katolik dan juga Ortodoks yang memang dimana tokoh-tokoh di dalamnya yang memang walaupun diklaim secara universal oleh semua gereja itu sangat berjasa untuk mengkanonkan Alkitab. Mengakui kan bukan berarti saya harus submit ke dalam. Iya benar. Menerima kan tidak harus saya punya bendera yang sama dengan dia. Makanya dalam Wahyu 7 dikatakan semua umat, bahasa dan bangsa itu masuk dalam kerajaan surga. Umat di sana pasti umat Kristen. Semua umat, tapi Kristen yang bagaimana? Pasti ada Katolik di sana, ada Ortodoks di sana, ada Protestan di sana, ada karismatik di sana. Semua umat, nggak berarti umat Kristen, umat abad ke-7, umat ini itu nggak mungkin ada di sana. Tapi kenapa disebut semua umat? Karena di dalam wajah Kristen itu sendiri banyak rupa-rupanya, banyak bunganya. Itulah umat-umat itu. Ya kalau hanya perbedaan tafsir begini-begini saja lalu dia kan ada begitu di TikTok ya, kan saya Protestan lalu saya diserang. Alah, kalian itu Protestan apa segala macam, dia itu heresi lah, apalah apa segala macam. Saya cuma bilang ya udah, itu kan pendapatmu. Ya kamu belum tentu juga lebih baik dari saya. Saya mikir begitu. Istilah sombongnya begitu. Kamu belum tentu juga lebih baik, hidup kamu belum tentu lebih baik dari hidup saya. Kontemplasi kamu belum tentu lebih baik dengan kontemplasi saya, tapi kamu berani menghakimi saya, silakan saja. Lalu apakah dengan saya tidak satu warna dengan dia, itu menjadi alasan dia membenci saya? Ya dia yang tahu, dia yang akan dihakimi masalah kebenciannya dia itu. Kalaupun dia katakan, oh ini kan kebenaran, ya kamu yang tahu itu kebenaran atau enggak. Makanya saya nggak mau pusing. Perdebatan denom di TikTok kan berantem. Yang Katolik serang Ortodoks, yang Ortodoks serang Katolik, serang Protestan, Protestan serang ini. Saya nggak mau ikut campur. Kenapa? Nggak penting. Karena kemanakah kamu akan berpihak? Yang pakai dasar yang sama pun masih berbeda pendapat. Malah saya menganggap itu sebuah kekayaan, bukan sebuah alasan untuk saling membenci. Ya benar, keberagaman gitu. Ya gitulah ya, gitu ya. Oke, sip. Thank you buat masukannya El. God bless you. Oke, lanjut ya. Oke. Ya. Jadi kalau yang